Oke, nah nih kembali lagi nih ke kita bertiga di acara musik ngumpul asik. Nah, kali ini gue yang bahas. Gue aduh, SID banget dong. Ya, Kita berkumpul nyalakan tanda tangannya. nah, gue tuh pengen nanya nih ke kalian Nanya apa tuh? tentang kan lagi apa ya? Indonesia lagi ada program jangka panjang. Kalau gue itu rencana program jangka panjang nasional tentang Indonesia Emas 2045 nih. Kan? Oke, kalian nih satu milenial, satu Gen Z, pas banget deh sebagai yang bakal ngisi Indonesia Emas 2045. Apa sih Indonesia Emas? Coba dari siapa dulu deh, Ram. Oke. Ini sih poin dari cita-cita Indonesia Emas itu di mana Indonesia berada di posisi paling ideal. Oke, ini pandangan gue mau. Dari segala aspek sektor, SDM, SDA, terus ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Indonesia Emas 2045 itu 100 tahun. 100 tahun Indonesia Merdeka. Umurnya 100 tahun Indonesia dan diharapkan segala aspek hal-hal yang dilakukan hari ini itu mewujudkan hal-hal ideal yang diinginkan. Oke kan? Gitu. Dah, oke. Kalau menurut lo nih sebagai milenial, Mirip sih. Adalah 2045, tepat 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu benar-benar idealnya mungkin Indonesia diapakan. Ditambah lagi Indonesia itu punya bonus demografi. Nah, cuman aja. Cuman pesimis banget kayaknya nih. bonus demografi ini bisa benar-benar mewujudkan Indonesia Emas jika bisa dioptimalkan dengan baik. Dengan generasi muda yang mungkin meningkatkan skillnya, dengan intelektual dia, dengan semangat juang dia, dan berbagai aspek lainnya sehingga bonus demografi itu bisa terwujud. Tapi kalau hal-hal itu tidak terjadi ya, apakah benar bisa jadi Indonesia Emas? Tapi dengan kondisi hari ini nih, generasi hari ini nih, Aduh, gimana nih? kira-kira udah cukup belum sih untuk jadi Indonesia Emas? Optimis sih gue. Gue mungkin orang yang akan bilang bahwa untuk generasi hari ini dan ke depan optimis. Karena bangsa kita itu bangsa yang cepat belajar kok. Dan kalau ngomongin sejarah anak muda ya, negara ini merdeka juga karena anak muda ya. Anak muda juga kita cukup progresif, bisa beradaptasi dengan kondisi dengan cepat. Banyak kemampuan baru juga yang kita tahu dari anak-anak muda hari ini. Ini menurut gue optimis sih, bisa sih dengan komposisi hari ini. Dan terlebih memang harus tetap diiringi dengan petua-petua lah dari yang senior supaya jalannya tuh terarah, tidak brutal lah gitu. Tapi optimis sih gue dengan kondisi hari ini. Tapi Pak, enggak. Agak kenapa nih? Mungkin emang Indonesia merdeka berkat anak-anak muda. Oke, ya. Karena semangat juang anak-anak muda pada saat itu untuk mendorong golongan tua bisa memerdekakan Indonesia. Tapi gue lihat anak-anak muda sekarang kayaknya semangat juangnya kurang deh. Dikit-dikit capek, perlu healing. Tuh, aduh gimana ya? Bahkan untuk buat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri aja dia malas. Gimana buat ngebangun bangsa gitu loh. Sebenarnya anak muda hari ini tuh punya cara lain. Maksudnya caranya nggak seperti orang tua dulu atau mungkin orang tua di atas mereka. Caranya punya cara tersendiri. Kayak banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang hari ini yang mereka lakukan tidak seperti orang pada umumnya gitu. Mungkin kebanyakan Gen Z hari ini atau kebanyakan generasi muda hari ini banyak yang bekerja dari rumah, yang kita nggak tahu kerjaannya apa kayak gimana, tapi mereka ternyata produktif. It's really. Mungkin ada beberapa, tapi mayoritas yang sepenglihatan gua sih kayaknya nggak seperti itu. Mereka di rumah ya benar-benar hanya males-malesan, main gadget, buka TikTok, Tahu dia ternyata
buka TikTok, scroll jadi analis sosial media. Dia menganalisis tren dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu kalau mereka belajar dari situ. Ya menurut gua jangan di apa namanya underestimate lah anak-anak muda kita ini gitu. Ya, tapi tetap sih gak yakin nih, Van. Kerjanya main game, begadangnya perdebatan yang tidak penting kadang-kadang. Aduh, pokoknya kurang dah gua. Tapi gini, kalian pernah dengar middle income trap gak? Jebakan sebagai negara berkembang. Nah, oke, itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh generasi mudanya juga gitu loh. Ya. Karena dengan generasi mudanya ini yang tidak bisa membawa, akhirnya terjebak dalam middle income trap itu. Nah, Ini fungsi orang tua. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong kita fokus ke Indonesia Mas ya. Kita nggak bisa nyalahin satu atau dua generasi atas kegagalan kita gitu. Karena kalau ngomong Indonesia Mas, semua generasi itu bertanggung jawab. Menurut gua ini peran penting bagi generasi-generasi yang hidup lebih awal, pengalamannya lebih ada, untuk dimana dikolaborasikan dengan generasi muda yang semangatnya masih ada, powernya masih banyak, dan rasa ingin tahunya besar tuh bisa kita arahkan gitu. Jadi cita-cita mewujudkan Indonesia Emas itu menurut gue salah satunya keluar dari middle income trap ini gitu. Dengan bantuan dan arahan-arahan pengalaman dari yang senior dan semangat dan power dari yang anak muda. Itu kolaborasi yang apik kalau menurut gua terkait mewujudkan Indonesia Emas gitu. Karena ini tanggung jawab semua generasi menurut gue. Iya. Nggak bisa ditumpukan di generasi mudanya. tapi gini loh, kalau lu bilang nggak bisa ditumpukan ya, masalahnya nih, Yang akan lebih dari 50% penduduk Indonesia hari ini aja itu artinya dua generasi milenial dan Gen Z. Kalau dari sensus 2020 itu, seingat gue ya, gue lupa data angka pastinya, milenial itu sekitar 25%, Gen Z itu sekitar 27%. Oke. Nah, berarti kan dari sensus tahun 2020 itu aja 52%, sekitar segitu ya, pastinya gue lupa angka pastinya, itu adalah milenial dan Gen Z. Oke. Sebagai yang menentukan bagaimana nasib Indonesia 2045 nanti. Nah, pertanyaan gue adalah, kondisi hari ini nih dengan apa ya, dengan dinamika yang ada, problematika anak muda, bahkan kalau yang gue lihat dari apa ya, media sosial lah, itu banyak anak muda yang mudah terprovokasi. Oke. Nah, apakah itu dengan kondisi anak muda hari ini tuh bisa benar-benar mewujudkan Indonesia emas? sih bis balik lagi ya berkaitan dengan mudah terprovokasi di media sosial karena minimnya literasi generasi muda. Ini literasi dengan tingkat membaca Indonesia tinggi, dari buta huruf ketika membaca itu Indah kali mungkin. dari dulu setelah merdeka itu kan tingkat buta huruf kita tinggi. Ya, oke. Tapi akhirnya bisa merata, hampir semua penduduk Indonesia bisa membaca. Hanya bisa membaca tapi benar tidak membaca apa isi dari buku itu. Jadi literasinya sangat rendah, jadi sehingga hanya disulut sedikit, dipancing sedikit, dia akan berhubung apa ya, mungkin Sumbu pendek. Pendek. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik media sosial itu. Jadi mereka ketika memegang, sedangkan di Indonesia adalah orang terbanyak menggunakan media sosial atau menggunakan gadget, tapi tidak dibarengi dengan literasi yang tinggi. Nah, itulah dampaknya dari mungkin penyebaran hoax dan sebagainya, cyberbullying. Nah, itu yang menyebabkan mungkin agak kurang. 45 ini Indonesia Emas apa bisa terwujud dengan lihat seperti keadaan hari ini? Coba gimana? Jawaban gue sih satu, kolaborasi sih. Semua lapisan, mau itu pemerintah, terus apa namanya pengusaha, lalu bisnis, ekonomi, masyarakat, organisasi, komunitas yang bisa menumbuhkan menurut gua hal-hal yang lebih
sensitif untuk mengarah ke Indonesia emas gitu. Karena menurut gua hari ini masih banyak kok komunitas-komunitas. Kita ngomong fiskal komunitas nih. Komunitas-komunitas yang isinya Gen Z yang aktivitasnya meningkatkan literasi, mereka masih peduli sama literasi, sama lingkungan, sosial gitu kan, sama sesamanya dan lain sebagainya. Menurut gua kolaborasi sih sangat penting karena walaupun kita tahu tadi persentasenya besar gitu ya anak muda, tapi jangan seolah-olah itu beban gitu kayak gitu. Ini menurutku bisa, tenang aja bisa kok. Tapi tadi kan dibahas masalah literasi ya. Tapi faktanya kan datanya adalah tingkat literasi Indonesia itu rendah banget, Kak. Itu sebenarnya adalah tanggung jawab masyarakat komunitas kayak kita nih dan pemerintah secara stakeholder yang lain untuk bisa meningkatkan itu gitu baru. Kita sadar bahwa cara meningkatkan literasi di zaman hari itu berbeda dengan di zaman yang lain gitu. Karena kenapa di zaman yang lain literasinya di zaman-zaman sebelumnya kita masih baca buku dan sebagainya karena memang sumber informasinya ya dari situ. Nah sekarang kan anak-anak hari ini sumber infonya dari mana aja? Sosial media, internet, berita online dan sebagainya. Sumbernya makin banyak, tapi yang dibaca itu atau yang dilihat itu memang benar-benar yang konten positif atau negatif. Itu Mana itu? itu pentingnya peran orang-orang sekitar kayak yang sadar ya, kayak komunitas gitu. Kita ngebangun ekosistem yang cerdas informasi gitu, cerdas literasi, mengolah informasi dan sebagainya. Peran pemerintah juga dalam filterasi gitu. Walaupun tetap gue tidak setuju RUU penyiaran, dia sampaikan tadi dulu. Walaupun pemerintah berniat untuk memfilter informasi RUU penyiaran Batman sore-sore beli kopi tuh. itu malah kebodohan. melakukan hal-hal yang benar lah menurut gue di faktor di segmentasi ini, melakukan hal-hal yang benar gitu. Dan yang terakhir adalah keluarga. Sekarang tuh keluarga muda banyak banget dan mereka harusnya lebih aware untuk meningkatkan literasi. Gitu sebetulnya. Mungkin gini sih, pertanyaan gue selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan anak muda hari ini, Gen Z dan milenial untuk bisa mencapai Indonesia emas? Dari yang pesimis deh, harusnya kan punya. Iya. Kalau gue optimis terus. Ini satu benar tadi ya, dia omongin dari tadi, kolaborasi. Jadi kita nggak hanya membebankan untuk Indonesia emas di Gen Z atau Gen Alpha mungkin nantinya. Saya lagi Nah, tapi juga di generasi sebelum-sebelumnya, millennials, baby boomer, bagaimana mereka bisa membentuk karakternya dan mendidik. Mendidik ini tidak sesuai dengan zaman mereka, zaman Gen Z-nya, bukan zaman misalnya milenial mendidik Gen Z sesuai dengan milenial, nggak bisa. Tapi milenial harus bisa masuk ke zaman Gen Z untuk mendidik mereka, masuk dengan cara-cara itu sehingga kolaborasi itu bisa terjadi. Sehingga Gen Z ini melihat milenial itu bukannya orang yang tua atau yang apa ya, dihormatinya segen takut jatuhnya, tapi bisa menghormati dan bisa berakajak kolaborasi dengan enak, gak mix antara anak muda dan semuanya. Kolaborasi ada 3 hal: kolaborasi, adaptasi, dan rasionalisasi. Itu 3 poin yang menurut gua penting. Kenapa? Pertama tadi kolaborasi, semua lapisan, semua generasi untuk menjadi Indonesia emas harus terlibat. Itu adaptasi sama kondisinya. Kondisi akan selalu berubah, zaman tua. Dan rasionalisasi, menurut gua hal-hal yang dilakukan, entah itu dari lapisan pemerintah sampai yang bawah, hal-hal yang diniatkan baik dan benar itu harus rasional. Gitu. Karena tidak ada generasi yang baik tanpa hal-hal yang lebih rasional. Pemerintah lebih rasional lagi ya. Tapi berapa besar sih peluangnya Indonesia emas 2045 itu tercapai? Berapa persen? Waduh, persentase. Pendek gua 80%. 20%-nya menurut gua kenapa nggak 100% ya? Banyak dan nggak bisa 100% karena dinamis banget sih menurut gue.
gitu, dan harus rasional tetap gitu. Nah, gua mungkin 50-50. 50%, 50%. 50%-nya lagi kalau semua stakeholder terkait dari mungkin dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga dan segala macam. Saya lihat Anda tadi ngomong pendidikan mulu ya. Punya dendam apa mana dia? Nih makanya karena kenapa gue bilang itu? Karena gue sebagai pendidik atau guru, gue melihat nilai ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu nilai yang paling jeleknya adalah literasi dan numerasi. Itu membuktikan mengapa literasi ini kita kurang. Karena gue bilang dari stakeholder yang terkait itu harus bisa membangun literasi dan ilmu sehingga bisa membentuk generasi yang baik. Dan jangan lupa generasi Gen Z ini jangan malas dan mudah menyerah. Mungkin sebagai penutup mungkin closing dari gua lebih ke kita harus kolaborasi yang bagus antara semua generasi, dan Indonesia Emas itu bukan jadi tanggung jawab Gen Z dan milenial aja, tapi semua aspek, semua lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, masyarakat, dan swasta, yang sehingga bisa tercapai Indonesia Emas 2045. Mungkin gitu sih. Sampai jumpa selanjutnya.